Saya percaya a place of agreement is the place of power. Amin. Jadi sore hari ini kita mau sama-sama sepakat bahwa firman kebenaran Tuhan itu akan membersihkan hati kita, itu akan mengubahkan hati kita. Tuhan terlalu sayang sama kita untuk membiarkan kita pulang keluar dari pintu itu, kita tetap jadi orang yang sama. Jangan mau ya, jangan mau. Oke, saya mau sore hari ini kita sama-sama lihat satu video. Karena hari ini topiknya seru banget, membicarakan soal hati. Jadi kita lihat yang satu ini. Silakan diputar videonya, perhatikan baik-baik, mungkin wajahnya Anda kenal juga ya. Oke, terlihat jelas ya, diresapi kata-kata dan maknanya dari video ini. Oke, sudah mendapatkan pelajaran yang berharga? Ini adalah dokter ya, seorang dokter, jemaat juga di New Life. Yang tadi jadi singer di sini, Dokter Tiffany. Dan kita belajar ya sore hari ini sama-sama cara jaga makan ya dari Dokter Tiffany. Cara jaga makan adalah gimana saudara? Iya, dimakan sendiri ya, dijagai jangan dibagi-bagi. Apakah seperti itu juga konsep yang diajarkan oleh Alkitab soal jaga hati? Ada lagunya ya. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Kalau yang gak tahu mungkin gak seangkatan. Ngomong-ngomong soal hati, penggalan lirik tadi terngiang-ngiang ya di dalam hati saya ketika mempersiapkan ini. Amsal 4 ayat yang ke-23 katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan ya saudara. Jadi kalau tadi videonya mengajarkan kepada kita untuk kalau jaga itu ditutup ya. Untuk kita sendiri aja udah konsumsi pribadi. Sama dokter disuruh jaga makanan. Iya dokter ini saya jagain makanannya, gak saya bagi-bagi buat saya sendiri. Tetapi bagaimana konsep jaga hati di Alkitab, kita mau belajar sama-sama juga sore hari ini. Apa sih yang Tuhan Yesus inginkan ada dan terjadi di dalam hati kita. Coba disenggol dulu kanan kirinya, katakan jaga hati gak gitu konsepnya ya. Oke, ada satu quote yang katakan the heart of the matter is the matter of the heart. Mungkin saudara pernah dengar juga. Kalau diterjemahkan secara bebas artinya inti dari segala sesuatu dalam hidup kita itu pada akhirnya adalah tentang hati. Dan apakah sore hari ini bahkan yang tadi ada di video ikut ketawa gak Van? Malu ya, dia nutupin mukanya, malu ya. Emang udah biasa. Awal kenal malu-malu, lama-lama malu-maluin. Saya juga gitu kok saudara ya. Bagaimana kita memperlakukan hati kita dan menjaga hati kita. Apakah kita kayak menjaga makanan tadi? Mungkin kita bisa ketawa ya waktu lihat video tadi. Tetapi berapa banyak di antara kita kalau kita mau jujur melihat ke dalam hati kita. Hey, kita juga jaga hati dengan cara yang seperti itu. Kita bilang sama orang lain, gak usah tahu jeroan-jeroan saya. Gak usah tahu soal apa isi pikiran dan hati saya. Yang penting ya Bu, ya kadang saya dengar di ruang konseling. Yang penting ya Bu, saya itu setia melayani Tuhan. Saya itu tetap ke gereja, saya itu tetap perpuluhan, saya baik sama orang. Saya gak nyusahin hidup orang lain, gak bikin rempong hidup orang lain. Saya gak jahatin orang lain, that's all. Gak penting deh apa yang ada dalam hati saya, orang lain gak perlu tahu. Cukup saya aja yang tahu. Kalau perlu ya, kalau makanan yang enak kita sembunyiin di dalam kulkas, di sudut supaya nggak diambil orang lain. Tapi kalau hati kita yang seperti apa Bapak Ibu Saudara yang kita sembunyikan? Biasanya yang kotor-kotor ya. Kalau rumah mau kedatangan tamu, debu-debu semua sapu dalam karpet. Siapa yang kayak gitu? Mainan-mainan anak-anak, semua pokoknya beresin, masukin ke dalam tong. Saya pelakunya ya. Tetapi ya kita nggak tahu tuh itu debu, itu kotoran di dalam sana akan membusukkan hati kita. Nah Tuhan gak mau hati kita busuk. Walaupun tanpa sadar
kita terus-menerus menumpuk sampah di dalam hati kita. Kita taruh di sudut ruangan dan kita bilang sama orang lain, gak usah lu koreksi gue ya. Gak usah. Kita dikoreksi, kita marah, kita dibilangin kita gak terima. Kita sendiri juga gak mau Tuhan lihat itu. Jadi kalau kita ke gereja, kita merasa everything is fine, semuanya baik-baik saja. Hidupku bersih, gak ada cacat celah. Ada yang seperti itu? Gak ada. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan Andra and the Backbone ya kan, sempurna. Nah, seangkatan tuh yang ketawa ya. Kita tutup dari Tuhan kotoran-kotoran itu. Dan sebenarnya yang paling kita bohongi bukan Tuhan. Tapi diri kita sendiri. Saya ulang ya. Yang paling kita bohongi, gak ada kotoran, gak ada kotoran. Padahal ada. Itu adalah diri kita sendiri. Karena waktu kita tutup ruangan itu, kita merasa, oh everything is fine, everything is good. Dan Tuhan gak mau itu, karena Tuhan gak mau hati kita membusuk. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Di dalam versi terjemahan bahasa Inggris katakan, blessed are the pure in heart, for they will see God. Wow, ada yang pernah melihat Tuhan di tempat ini? Belum ada yang katakan pernah. Tetapi saya tanya, mau melihat Tuhan? Saya lihat beberapa angguk-angguk. Sore hari ini kita akan belajar sama-sama. Bagaimana pada akhirnya hati yang suci, kemudian kita bisa melihat Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami percaya sore hari ini Engkau akan mengubahkan hati kami, Engkau akan menyampaikan firman kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Layakan, mampukan, sucikan, kuduskan hamba-Mu. Urapi Tuhan, biarlah isi hati-Mu sendiri yang boleh tersampaikan. Tuhan, kami minta dengan lembut, Engkau mengetuk pintu hati kami dan membersihkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu melihat Tuhan katakan, amin. Tolong wajahnya ya agak dilemesin dikit gitu. Biar awet muda. Jangan kayak kanebo kering ya. Oke. Yang pertama. Kalau dalam ayat ini dikatakan berbahagialah. Atau dalam versi terjemahan bahasa Inggris blessed. Diberkatilah. Saudara pilih bahagia atau diberkati? Saya tanya. Pilih bahagia atau diberkati? Ada yang katakan bahagia, ada yang katakan diberkati. Karena dua hal ini adalah hal yang berbeda ya. Bahagia itu datang dan pergi. Kadang kita bahagia, kadang kita tidak bahagia. Tetapi diberkati itu sampai pada kekekalan. Kalau kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, diberkati itu adalah bagian kita. Dan ayat ini dalam versi terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bukan sekedar berbahagia loh. Tetapi diberkati. Berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa hidupnya diberkati? Yang gak yakin, ntar saya minta daftar biar dicelup di kolam baptisan berapa kali pastor? 12 kali lah ya biar yakin ya. Nggak, saya bercanda ya. Saudara, kita semua diberkati sama Tuhan. Dan Yesus di sini katakan dalam khotbah di bukit, blessed are the pure in heart. Kenapa? Dan kita mau lihat siapa yang dikatakan suci hatinya. Sehingga kita bisa lihat nih. Bagaimana kok bisa dikatakan suci hatinya? Poin yang pertama, orang yang suci hatinya adalah orang yang dikuduskan oleh penebusan Kristus di kayu salib. Atau dalam bahasa teologinya kita sometimes mendengar ya, Pastor Carsten juga mengajarkan tentang hal ini, positional holiness. Secara posisi, secara status kita dikatakan anak-anak terang, kita dikatakan justified atau dibenarkan, kita orang-orang yang benar. Hidup kita sudah sempurna belum Bapak Ibu? Ingat ya tadi kesempurnaan milik siapa kan? Bukan milik kita, kita belum sempurna. Tetapi di dalam Tuhan status kita orang-orang benar loh. Gak nunggu kita sempurna. Nanti ya kita sempurna itu kalau sudah masuk ke dalam kotak ukuran 1,1 kali 2 itu loh. Tahu ya Bapak Ibu ya.
Kalau ke rumah duka, mesong, nah di situ kita baru sempurna. Sekarang belum sempurna, tetapi status kita adalah anak-anak benar. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ke-19. Kita mau baca sama-sama di sana. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas atau cuanse, bukan ya Bapak Ibu ya. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, menebus dan menguduskan diri kita sendiri. Karena kita itu di kolam lumpur. Lahir, ceprot. Kita di kolam lumpur, ibaratnya ya. Kita mau mandi berapa kali pun, kita tetap penuh dengan lumpur. Status kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Itu jelas Bapak Ibu, kita gak bisa selamatkan diri kita sendiri. Tetapi oleh pengorbanan Yesus Kristus, kita ditebus, kita dibenarkan. Dan dikatakan sebagai orang-orang yang benar. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau berikan kemuliaan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, kalau berikan kemuliaan buat Tuhan, berikan yang benar-benar luar biasa. Karena apa? Kalau enggak ditebus, saudara itu hidupnya sia-sia. Mau seperti apapun sia-sia. Sebesar itu. Well, waktu mempersiapkan poin ini saya teringat satu hal. Anak-anak saya itu suka pakai barang-barang yang kembar ya, mereka berdua. Jadi sering orang kalau lihat kembar ya gitu. Saya katakan enggak kembar ya, pabriknya sama tapi mereka suka pakai barang-barang kembar, mangkoknya kembar, nanti gelasnya kembar gitu ya. Dan sebenarnya ketika mereka sekolah saya lihat ada barang-barang kembar lainnya di sekolah. Ya coba deh kalau saudara ke IKEA ya, turun ke bawah. Kan ada banyak tuh barang yang kembar ya. Tetapi ketika saudara bayar, barang itu saudara beli, itu barang menjadi milik siapa? Milik kita ya benar ya. Walaupun barang itu sama persis seperti yang di toko. Kemudian waktu kita bawa itu barang keluar dari toko. Lalu ada orang yang katakan kepada kita, itu loh barangnya IKEA, kembalikan kamu ambil. Pasti tinggal kita tunjukkan ya buktinya struk. Udah bayar, lunas. Ya, sama loh Tuhan Yesus itu sudah membayar kita lunas dengan darah yang mahal. Bagaimana caranya supaya barang-barang kembar yang milik anak saya dan di teman-temannya di sekolah dan yang di toko ya, itu kan sama ya, botol minum sama bentuknya, warnanya, tidak tertukar. Dan tahu kalau itu punya anak saya. Ibu-ibu pasti tahu ya, kita kasih stiker nama. Kita kan gak mau rugi ya Dang ya. Kita kan gak mau rugi itu botol minum ketukar, keambil gitu. Kita kasih stiker nama. Nah saudara, Tuhan waktu bayar kita lunas, Tuhan juga gak mau kita diambil, kita ditukar, kita dibalikin ke toko atau diperlakukan sembarangan. Enggak, milik saya, milik Tuhan. Jadi di dalam diri kita, di dalam hati kita itu udah stikernya, stiker namanya. Dibayar lunas. Kalau botol minum anak saya ada stiker nama anak saya. Di dalam diri kita itu ada labelnya. Mungkin kita gak bisa baca ya secara kasat mata. Tetapi percayalah, waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, benar-benar itu label sudah ditempel tuh stiker di dalam diri kita. Milik Tuhan, sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Gak akan tertukar dengan orang dunia. Amin. Jadi saudara, kita bisa katakan bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang senantiasa mengingat hidupnya itu ada karena pengorbanan Kristus. Dengan demikian, ia senantiasa bersyukur dan senantiasa bergantung penuh sama Tuhan. Kalau enggak,
kita akan tetap di toko itu bersama dengan barang-barang lainnya. Berdebu sampai masuk kotak, masuk tanah kembali. Tapi enggak, Tuhan pilih kita di antara banyak. Tuhan ambil, Tuhan bayar. Kita harus terus mengingat itu. Oke, poin yang kedua saudara. Matius 5 ayat yang ke-8 saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang suci hatinya? Poin yang kedua, orang yang suci hatinya adalah orang yang bersedia memeriksa diri dan bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam istilah teologinya kita sebut juga dengan progressive holiness. Kekudusan yang progresif, kok bisa ya? Karena tadi saudara juga di awal katakan bahwa kita belum sempurna, kita tidak sempurna sampai kita nanti tutup usia. Tetapi di dalam kesementaraan kita di dunia, di dalam usia kita yang singkat, gak terasa kok. Kita itu tidak mau tetap sama. Kita mau tumbuh, kita mau semakin murni dan makin murni. Nah itu dikatakan sebagai progressive holiness. Kalau yang tadi positional, status kita sudah dibeli label. Yang kali ini adalah satu proses. Ya, purification atau proses pemurnian. Kita lihat di dalam slide berikutnya di situ. Kita lihat ada 2 titik ya. Yang pertama menggambarkan, Oke, ya saya jelaskan yang titik-titik dulu. Yang poin yang pertama tadi yang kita lihat adalah positional holiness ya. Setelah kita sebenarnya di dalam kurung itu ada justified ya. Jadi saya salah mengetik justified, dibenarkan. Kemudian kita masuk di dalam proses yang kedua yaitu akan di-purified ya. Jadi kita ada di dalam purification proses ya, di dalam proses pemurnian. Kita baca ayatnya dalam Matius 23 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Matius 23 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Di sini Yesus berkata dengan sangat keras. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Yang ke-26, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Hati kita ibaratnya seperti cawan Bapak Ibu. Itu kalau kita bersihkan sebelah luarnya saja, coba ya. Yang pernah cuci piring pasti tahu. Kalau kita taruh, ini ibaratnya botol sudah kosong ya. Kalau kita hanya guyur bagian luarnya dengan air bersih. Di dalamnya akan bersih gak Bapak Ibu? Gak akan pernah bersih. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, sampai tagihan air kita meledak, gak akan bersih. Tetapi coba dibalik, kita bersihkan di bagian dalamnya. Tuang aja air, kita gak perlu ya berupaya. Kita bilas aja, kita isi saja bagian dalamnya dengan air yang bersih. Airnya tumpah keluar atau enggak? Pasti akan tumpah keluar dan bagian luarnya akan bersih. Di dalam prinsip firman Tuhan juga Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Sangat sederhana ya. Kalau kita mau benar-benar aware ya, sadar. Apa sih yang saya bisa belajar dari hal-hal sehari di dalam sekitar kita. Dari cuci piring aja kita bisa belajar juga. Ada prinsip firman Tuhan yang kita bisa lebih mengerti. Kalau saya bilas bagian dalam hati saya, yang keluar sikap, perilaku, perkataan, perbuatan saya, respon saya ketika saya diganggu sama orang. Ketika saya dicurangi oleh rekan bisnis saya. Ketika tetangga saya sapa, melengos. Ketika anak saya bikin saya jengkel. Ketika pasangan saya mengkhianati saya. Atau ketika bertengkar dengan pasangan. Apapun yang terjadi, kalau di dalam hati bersih, respon yang keluar akan bersih. Kalau di dalam hati benar, respon yang keluar akan benar. Tetapi berapa banyak saudara tahu, ada orang yang kelihatannya di luar benar. Di dalam
penuh dengan hal-hal yang kotor. Dan kita nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Nah itu yang Yesus tegur kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sudah tahu zaman itu mereka kalau berdoa itu bisa di tempat umum. Kelihatannya sangat religius. Berdoa, berpuasa, kelihatan kalau berpuasa. Kelihatannya di luar itu pure. Kelihatannya di luar itu bersih. Tetapi di dalamnya, kalau saudara baca di ayat yang berikutnya, Tuhan Yesus menggunakan istilah yang bahkan lebih keras lagi. Tuhan katakan, hei kamu kayak kuburan yang dilabur putih bagian luarnya. Tapi di dalam kamu itu tulang belulang busuk. Saudara tahu kalau mayat di dalam dibuka bau enggak? Busuk banget, cacing-cacing, aduh gak usah dibayangin, ntar pulang gak bisa makan malam ya. Dan itu ditegur sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan gak mau kita seperti itu. Dan saya percaya sore hari ini tidak satupun di antara kita yang mau dalam keadaan yang seperti itu. Di luar sepertinya bersih, di dalam penuh dengan hal-hal yang kotor. Di dalam hati kita, kita gak mau. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu yang Tuhan Yesus tegur, salah satunya kita juga bisa, kalau dalam istilah psikologi, ada digunakan juga kata-kata defense mechanism. Saudara pernah dengar? Defense mechanism mudahnya adalah kita itu kan manusia ya, hati itu pintar banget. Gimana caranya supaya hati itu tidak terlukai. Supaya kita tetap merasa nyaman, hati kita tidak merasakan perasaan-perasaan yang negatif, marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Hati kita itu pintar. Ya kalau tante teman saya bilang, Nona baputar sadiki. Ya hati kita tuh pintar. Pintar cari jalan muter supaya dia tidak tersakiti. Menghindar, lari dari masalah, menyembunyikan, anggap gak ada. Nah itu ya kurang lebih defense mechanism supaya hati kita gak terlukai. Ada banyak kalau saudara baca, gak usah di browsing sekarang, saya ceritain 2 aja. Yang pertama yang dilakukan oleh orang Farisi itu kemungkinan ya kalau saya meraba-raba, kemungkinan adalah defense mechanism yang namanya projection atau proyeksi. Apa itu? Waktu kita sendiri sebenarnya ada hal-hal itu di dalam diri kita. Misalnya nih, kita ada iri hati. Tetapi kita project itu keluar. Itu tuh lihat dia. Ih, kok kayak gitu sih? Pasti tuh iri kan? Kita nunjuknya keluar. Itu proyeksi ya saudara, kita project keluar. Padahal sebenarnya kita itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita tahu kalau perilaku seperti itu karena iri hati? Kita taunya dari mana? Kalau mau jujur karena sebenarnya kita juga pernah dalam posisi yang seperti itu dan kita merasa iri hati, lalu perilaku dan respon kita juga seperti itu. Lalu kita menebak, tuh karena iri hati. Kenapa melakukan projection? Karena dengan kita tunjuk orang lain iri, kita sendiri tidak melihat ke dalam hati kita bahwa ada iri hati itu di dalam diri kita. Gak enak loh saudara mengakui bahwa iya saya iri. Gak enak kan rasanya? Iya saya sombong, iya saya pahit, saya belum mengampuni. Enak apa gak enak mengakui seperti itu? Pasti gak enak buat kita. Jadi lebih enak melihat di dalam diri orang lain sehingga kita tidak melihat apa yang di dalam diri kita. Nah kemungkinan beberapa orang Farisi menggunakan defense mechanism itu. Mereka katakan orang lain, ini. Padahal hati mereka berputar ya. Menghindar dari melihat ke dalam diri. Mereka putar. Lihat orang lain. Yang kedua, kadang-kadang kita melakukan yang namanya represi atau merepress, menekan. Apa tuh menekan? Siapa yang di sini pernah mendengar ya? Anak cowok gak boleh nangis, gak usah sedih. Nak, gak boleh marah-marah. Aduh, gak usah khawatir deh. Tadi pagi ya, PDP Felicia katakan, jangan khawatir. Harus punya iman. Maka kita terbiasa untuk menekan,
menekan, menyingkirkan semua perasaan-perasaan negatif yang tidak enak dalam hati kita. Akhirnya itu menjadi sampah-sampah emosi yang menumpuk dan kita katakan, tidak, saya tidak merasa sedih. Tidak, saya tidak merasa marah. Tidak, saya tidak ingin dipuji. Biasa-biasa aja, hidup saya ya seperti ini saya jalani. Dan bahayanya lagi kadang kita menggunakan tameng rohani, kita katakan, saya anak Tuhan, saya tidak boleh marah. Saya anak Tuhan, saya nggak perlu sedih. Tapi tanpa sadar sebenarnya kita tekan sampah-sampah emosi itu. Kita tidak jujur melihat ke dalam diri kita bahwa iya, sebenarnya saya ingin diakui. Iya, sebenarnya saya merasa dikecilkan. Iya, sebenarnya saya dikecewakan. Iya, sebenarnya saya nggak suka hal itu. Apa salahnya sih? Apa salahnya sebagai manusia yang tidak sempurna? Punya pikiran-pikiran dan perasaan yang tidak sempurna. Apa salahnya? Yang salah adalah ketika kita tidak mau melihat itu, kita menutup mata seperti orang-orang Farisi itu, dan kita menjadi buta pada akhirnya. Tetapi Tuhan inginkan kita untuk menjadi pure. Ya, pure kalau kita bedah kata-kata itu sendiri artinya di dalam bahasa aslinya adalah kataros. Clean, bersih, pure, murni, unmixed, tanpa campuran, tanpa kontaminan, tidak tercemar, bersih benar-benar murni. Saudara saya tanya ya, bayangkan ya kita lagi makan nasi padang nih berdua. Nasi padang enak ya? Ada yang udah lapar? Kemudian saya tawarkan air ini kepada saudara. Mau nggak minum? Kayaknya kamu haus tuh, kepedesan ya kuah gulai. Saudara mau nggak minum air ini? Benar, ini masih disegel, benar. Serius, mau nggak? Mau ya, kemungkinan besar mau. Tetapi kalau saya lakukan ini di depan saudara, saya juga baru makan kuah gulai nih, berminyak semua ya. Terus saya lakukan seperti ini ya saudara ya, perhatikan baik-baik ya. Saya buka di depan saudara, saya minum. Seger banget airnya. Lu mau gak? Minum. Bersih. Bener bersih. Gue baru coba nih, bersih, beneran bersih. Dia ketawa-ketawa yang di depan ya. Ih. Langsung, gitu ya. Kenapa saudara? Kenapa kok Kenapa kok ih? Geli, saudara pasti gak mau saya tawarin. Apalagi saya baru makan nasi padang. Aduh, minyak-minyak bau gulai ya. Karena terkontaminasi. Air yang sama, tapi terkontaminasi. Belum lagi kalau kalau hati kita kemudian ditambahin dengan kekecewaan, dengan kesombongan, dengan sakit hati, dengan kebencian. Gak cuman minyaknya kuah gulai ya saudara ya. Gak cuman air liur saya, tetapi ada pasir, ada batu, ada apa. Keruh. Saudara mau minum gak? Saya yakin gak mau. Dan bayangkan kalau botol minum itu yang isinya pasir, kuah gulai dan sebagainya itu adalah hati saudara. Saudara mau punya hati yang seperti itu? Saya yakin gak sih jawabannya? Saya yakin gak? Jadi jangan biarkan kontaminan, cemar, mencemari hati kita. Saudara waktu mempersiapkan bagian ini, saya tuh mendengar satu cerita ya. Orang dekat sedang mengalami satu masalah, satu krisis yang besar. Krisisnya sudah cukup mereda, tetapi saya baru dengar penyebabnya apa, penyebabnya siapa. Dan disitulah mulai kuah gulai, pasir ya. Saya cerita sama suami saya, tahu nggak? Ceritanya itu kayak gini. Dan dia itu orang itu ya yang menyebabkan masalah itu. Dia itu nggak tahu diri, kamu tahu nggak? Dia
Aduh, seakan-akan itu dia gak menyebabkan masalah apa-apa. Saya bilang sama suami saya, keterlaluan gak? Keterlaluan banget. Saudara, itu orang dekat. Dan saudara bayangkan, saya banyak melayani klien di ruang konseling. Kalau mereka disakiti orang, hati saya tuh ikut kecubit rasanya. Apalagi orang dekat. Jadi saudara bayangkan ya betapa sakitnya hati ini. Sakit banget. Marah banget. Saya bilang sama suami saya, duh amit-amit deh doain dia selamat. Yang ada gue kalungin ya. Kalungin, pakein. Cekek sekalian, saya bilang gitu. Suami saya bilang, konselor kok mau nyekek orang? Dia bilang gitu. Ingat loh, khotbah pure heart loh, khotbah pure heart. Saya cuma menghela nafas aja, saya bilang, ya udah gimana lagi? Tapi sungguh ya saudara, cerita kelihatannya mah santai ya. Tapi kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat yang Matius 5 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28, di situ saya bacakan untuk saudara. Yesus katakan ya di dalam ayat itu, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus bawa next level. Hati kita adalah ukurannya. Saudara percaya sama saya, sungguh saya belum cekek orang itu. Sungguh. Mukanya tegang amat. Sungguh saudara, saya belum cekek orang itu. Orang itu masih hidup, saudara bisa cek. Detak jantungnya masih berdetak. Masa sih wajah kayak saya bisa nyekek orang? Enggak ya? Belum ada aja kesempatannya. Tapi saudara, Yesus katakan, di dalam hati kamu udah nyekek orang itu belum? Iya, saya doain yang jelek-jelek saudara. Wah hati saya luar biasa. Dari krisis itu, Tuhan tunjukkan kepada saya seperti apa hati saya. Ada apa di dalam hati saya. Dan Tuhan ingatkan, pembalasan itu adalah hakku, bukan hak kamu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkan, saya gak langsung sempurna ya saudara. Saya kadang cerita sama suami saya, hati saya masih sakit banget, sungguh. Yang dia lakukan itu jahat sekali saudara. Dan keterlaluan sekali. Tetapi hari itu waktu Tuhan ingatkan saya bisa doakan orang itu dan saya katakan Tuhan, ya udah deh kalau Tuhan mau akhirnya dia percaya sama Tuhan diselamatkan. Saya ketemu sama dia di surga, ya udah selamatkan. Gak tahu dengan cara apa. Standarnya adalah hati kita. Jujur saudara, lihat hati kita. Mungkin kita belum cekek loh orang itu yang menyakiti kita, menyakiti keluarga kita. Tetapi di dalam hati aja Tuhan katakan, mengingini sudah berzina. Membenci seperti sudah membunuh. Jadi kita perlu seperti rumah itu ya, hati kita kalau ibarat rumah. Siapa yang liburan kemarin pulang ke rumah terus menginjakan kaki di lantai. Rumah ditutup rapat, dikunci. Selama libur lebaran, pulang ke rumah, jeng-jeng, berdebu. Mengalami gak saudara? Walaupun sepertinya hati itu kita rapat-rapat menjaga, pasti akan ada debu yang masuk. Seperti rumah kita perlu disapu tiap hari, sapu tiap hari. Saya udah percaya Tuhan, belasan tahun saya udah bertobat, saya udah berkhotbah gak tahu berapa kali, saya udah mengajar, saya konselingin orang yang sakit hati. Tetapi saya sendiri juga perlu melihat ke dalam hati saya, sapu lagi. Pel. Pakai karbol, pakai apa tuh? Yang untuk pembersih kerak gitu ya, kadang-kadang kan ada ya yang berkerak udahan di dalam hati kita. Perlu tuh disikat bersih.
tiap-tiap hari. Nah makanya Pastor Irwan juga selalu ingatkan bertobat setiap hari. Dan ada saat di mana Tuhan itu izinkan guncangan di dalam hati kita. Seperti yang tadi saya alami, ada krisis, ada guncangan. Supaya saya lihat, masih kotor. Ada yang kotor loh dalam hati kamu. Dan waktu guncangan itu datang, krisis atau apapun itu. Rasa bersalah kadang-kadang Tuhan itu guncang pelan gitu ya. Ada rasa bersalah, ada rasa aduh kayaknya ini gak bener deh saya. Tapi kalau saudara putuskan untuk tetap buta, hati-hati. Saudara akan jadi zombie-zombie rohani yang gak sadar. Karena orang buta itu jalannya seperti apa? Kayak gini ya saudara ya. Jatuh, zombie jalannya kayak gimana saudara? Kayak gini ya, gak sadar ya. Gak sadar kan kayak gini kan? Kalau kita butakan hati kita, kita gak mau lihat. Bahkan ketika diguncang, kita gak mau lihat itu, kita akan jadi zombie-zombie rohani. Mati. Dan kita gak akan pernah bisa juga bersihkan hati kita sendiri. Tetapi kita perlu mau datang kepada Tuhan. Mau katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Minta sama Tuhan selidiki hati kita, bersihkan hati kita. Kita perlu mau. Menjadi suci hati bukan sempurna ya saudara. Kita masih bisa berbuat salah, kita masih bisa marah, kita masih manusia. Tetapi menjadi suci hati adalah kita mau jujur melihat diri kita. Kotor di dalam hati kita, kita lihat, kita katakan kotor. Kotor Tuhan, tolong bersihkan. Bersih kita lihat bersih. Itu adalah suci hati. Kita bisa simpulkan bahwa berani jujur memeriksa ke dalam diri adalah titik mula bertumbuh di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Apa artinya melihat Tuhan? Tadi kita katakan, kita sepakat, kita semua ingin melihat Tuhan. Apa artinya itu? Orang yang suci hatinya adalah orang yang melihat Tuhan kini dan nanti. Nanti di kekekalan kita akan melihat, bertemu muka dengan muka, berjumpa dengan Tuhan. Tapi juga sekarang, kini, di masa sekarang. Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, di situ dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau, Tuhan. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mengalami guncangan yang hebat, krisis yang hebat dalam hidupnya. Tetapi dia melewati guncangan itu, dia melewati proses pemurnian itu. Sampai pada akhirnya dia berkata, Tuhan selama ini saya gak mengalami Tuhan secara pribadi. Selama ini saya hanya dengar dari kata Tuhan aja. Tetapi sekarang mataku melihat Engkau. Kita bisa katakan bahwa ketika kita melihat Tuhan, berarti kita mengalami kehadiran Tuhan secara personal dalam segala dinamika kehidupan. Waktu senang kita lihat Tuhan, waktu susah kita lihat Tuhan, hati kita kotor, kita lihat Tuhan, kita panggil Tuhan juga. Dan kita mau dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, mari melihat. Waktu mempersiapkan khotbah ini saya berdoa buat saudara semua. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat jemaatmu. Hanya satu kata yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Bangun. 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 Bangun, saudara, bangun. Bangun. Karena kalau saudara gak bangun, saudara gak mau lihat hati saudara. Saudara gak mau kasih yang kotor itu ke dalam tangan Tuhan. Saudara akan jadi zombie rohani. Hidup saudara akan sia-sia. Buat apa? Bangun saudara, bangun. Wake up. Wake up. Lihat ke dalam hati kita. Saudara, saya ingin menutup dengan satu cerita. 2010,
saya pergi untuk belajar di SOT, School of Theology di City Harvest Church. Yang gembalanya, pastornya, foundernya adalah Pastor Kong Hee. Mungkin beberapa di antara kita sudah pernah mendengar nama itu. Pada waktu beliau kemudian terkena satu guncangan kasus yang begitu besar. Dan beliau kemudian pada akhirnya masuk harus dipenjara. Beliau sudah ceritakan ini secara umum, jadi saya bisa juga saksikan di hadapan saudara. Beliau katakan, saya satu sel dengan tukang jagal, tukang bunuh orang. Yang tiap minggu pasti ada aja orang yang dipatahkan tulangnya, yang dibunuh, yang dianiaya oleh dia. Dan satu sel dengan orang-orang penjahat, sungguh-sungguh penjahat. Dan di dalam hati beliau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya gembala dari gereja besar. Pada waktu itu saudara, kurang lebih jemaatnya sudah sekitar kurang lebih 28 ribu, puluhan ribu jemaat. Bayangkan saudara, menggembalakan puluhan ribu jemaat. Dan beliau sering mengirim tim misi ke daerah-daerah. Jadi banyak sekali gereja-gereja yang sudah diberkati juga oleh pelayanan beliau. Masa sih Tuhan, saya udah memenangkan berapa banyak jiwa untuk Tuhan. Saya setia ikut Tuhan, saya setia melayani Tuhan. Masa sih Tuhan saya disamakan, maaf, dengan penjahat-penjahat yang seperti ini. Satu sel diperlakukan sama seperti penjahat yang seperti itu, beliau katakan. Tetapi singkat cerita, pada akhirnya beliau menangis di hadapan Tuhan dan menyadari, beliau diingatkan kembali betapa ketika ya Pastor Kong masuk ke, biasanya ya kalau masuk datang ke kantor itu staff-staffnya itu bukan hanya respect ya saudara, tapi takut. Takut. Karena kalau ada sesuatu yang salah, beliau bisa sangat marah. Literally marah, benar-benar marah. Dan mereka takut kepada beliau. Beliau teringat, wow, iya, ada hal-hal ini, saya jahat ya. Lalu beliau diingatkan lagi, ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini yang sudah mengecewakan engkau. Dan engkau belum mengampuni mereka kan, hati kamu masih pahit kan. Semua keluar tuh muncul saudara. Pada akhirnya beliau melihat ke dalam hati beliau. Melalui guncangan itu, sampai guncangan yang hebat harus masuk ke dalam penjara bersama dengan penjahat-penjahat yang seperti itu. Itu begitu mengguncang, tetapi Tuhan baik. Di dalam kasih karunia Tuhan, itu justru dipakai untuk beliau melihat betapa kotor hatinya. Dan betapa Tuhan mau memulihkan hal itu. Tim Praise and Worship boleh silakan naik. Saudara, saya mengajak, mari sore hari ini kita mau dengan jujur melihat ke dalam hati kita. Dengan jujur membuka. Kalau Tuhan Yesus ketuk. Saudara buka pintu, Tuhan Yesus silakan masuk. Tuhan Yesus silakan masuk. Yuk terus kita house tour ya, biasanya kalau ada tamu datang kita house tour. Ini ruangan kamar. Bagus ya Tuhan. Dekornya bagus, bersih, kinclong, lantainya kinclong, bagus. Ini ruangan buat anak saya yang sebelah sini ya Tuhan Yesus, yuk yang sebelah sini. Bagus kan, bersih, wangi, baru saya semprotin parfum Tuhan. Terus kita bawa lagi Tuhan ke satu ruangan lagi, wow yang ini bersih kan Tuhan, bagus kan. Lalu kemudian Tuhan Yesus menoleh kepada satu ruangan di ujung sana. Ruangan itu tersembunyi, tertutup, rapat. Tapi Tuhan Yesus tahu isinya apa. Tapi saudara enggan membawa Tuhan Yesus ke sana. Tuhan Yesus tanya, "Hei, yang di sebelah sana ruangan apa? Saya juga mau lihat bagian itu." Gak usah Tuhan, itu gak penting. Itu sudah lalu,
Yang berlalu katanya biarlah berlalu kan. Udah yuk Tuhan ke ruang tamu. Udah saya nyalain AC-nya, udah saya siapin snack. Semua buat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan enggak. Saya mau ke sana. Saya mau lihat ruangan itu. Jangan Tuhan, gak usah Tuhan, gak usah. Gak apa-apa, saya mau lihat. Boleh gak? Tuhan gak pernah paksa. Tuhan gak akan congkel paksa pintu di dalam hati kita yang kita gak mau buka. Enggak. Tapi Tuhan selalu tanya, boleh gak? Saya lihat. Mau gak kamu lihat itu bersama dengan saya? Pelan-pelan saudara bawa. Tuhan Yesus, ya udah. Menurut saudara, Tuhan Yesus tahu gak sih apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita? Yang paling sudut, yang kita gak mau, semua tahu, orang gak, kita bahkan kita sendiri gak mau lihat. Menurut saudara, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Waktu batu di depan kubur Yesus itu dibuka. Bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar loh saudara. Tuhan Yesus bisa tembus, bisa keluar aja langsung. Tetapi batu itu dibuka supaya murid-muridnya bisa melihat ke dalam. Sama dengan pintu di pojok hatimu, di sudut hatimu itu yang kamu gak mau buka. Tuhan Yesus minta itu kita buka. Walaupun Tuhan tahu isinya. Supaya kita melihat ke dalam. Dan hati kita dimurnikan, dipurify, disucikan. Supaya kita bisa melihat Tuhan di kekekalan. Dan di saat ini di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita. Maukah engkau sore hari ini, engkau mengajak Tuhan Yesus ke sudut pintu itu. Dan engkau bukakan. Kita mau sama-sama nyanyikan, kita mau bangkit berdiri, kita katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Oh yes, katakan sungguh-sungguh saudara. Sore hari ini Tuhan gak mau engkau pulang sama. Izinkan Tuhan masuk ke dalam pintu itu, menyelidiki dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, selidiki aku Tuhan. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu? Yes, kau yang maha tahu, kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikanmu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara tahu Tuhan baik. Kalau Tuhan minta pintu itu dibuka. Kalau saudara selama ini takut melihat kekotoran, kebusukan itu. Kali ini saudara tidak melihat itu sendirian. Saudara tidak hadapi kekotoran, kebusukan itu sendirian. Ada Tuhan Yesus di samping saudara. Bersama dengan engkau menghadapi itu. Buka saudara. Kau melihat dan kau tahu Tuhan baik. Tuhan gak mungkin mencelakai saudara. Tuhan gak mungkin mempermalukan saudara ketika lihat ruangan itu.
Tapi Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Sekali lagi kita katakan selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi? Katakan dengan sungguh-sungguh, ini Tuhan aku bukakan untuk Engkau. Selidiki aku Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan, kami mau didapati setia. Ketika kami menghadap Tuhan nanti, kami mau didapati setia. Mengerjakan bagian kami untuk menilik hati kami. Mengerjakan bagian kami untuk menyerahkan kekotoran hati kami di hadapan Tuhan. Dan menerima anugerah kebenaran-Mu yang menyucikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau sore hari melawat jemaat-Mu. Terima kasih karena ada hati-hati yang dipulihkan. Ketika pulang, di dalam hati, dari hati yang benar. Hamba percaya Tuhan, jemaat-Mu akan menjadi jemaat-jemaat yang punya sikap, perilaku di luar yang benar Tuhan. Karena Engkau membersihkan sebelah dalam kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati kita semua.